Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Afdansa. Saya merupakan mahasiswa Unikarta semester 2 program studi manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Pengatur Manajemen karya Rois Arifin dan Helmi Muhammad yang diterbitkan pada tahun 2016 dan diterbitkan oleh 42. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Setiap perusahaan yang ingin tumbuh, bertahan, dan beroperasi dengan lancar membutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan bukan hanya tentang menetapkan tujuan, tetapi juga tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah langkah pertama dan terpenting dalam semua fungsi manajemen. Tanpa perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif. Mengapa perencanaan begitu penting? Perencanaan memberikan tujuan dan arah bagi organisasi. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan akan tersesat dan sumber daya akan digunakan secara tidak efektif. Dengan adanya perencanaan, perusahaan dapat menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengurangi ketidakpastian dalam menghadapi perubahan. Mengapa perencanaan itu perlu? Perencanaan membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, memahami keseluruhan gambar operasi, dan menghemat waktu usaha serta dana. Tanpa perencanaan yang baik, perusahaan mungkin menghadapi risiko yang tidak perlu dan menghabiskan sumber daya secara tidak efektif. Untuk menyusun sebuah rencana, tentunya dibutuhkan yang namanya langkah-langkah dasar menyusun perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan yang baik harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi tidak memiliki arah yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, menyusun asumsi perencanaan. Langkah kedua adalah menciptakan asumsi perencanaan yang realistis. Ini membantu koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan. Asumsi ini dapat mencakup faktor eksternal seperti kondisi pasar, ekonomi, dan kompetisi. Yang ketiga, menentukan alternatif tindakan. Langkah ketiga adalah menentukan berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan, seperti alternatif harus dievaluasi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, yang terakhir, adalah menilai alternatif yang telah dipilih. Menilai alternatif yang telah dipilih dan memilih alternatif berdasarkan analisis yang mendalam, keputusan yang diambil harus didukung oleh data dan informasi yang akurat. Perencanaan juga berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Misalnya, dalam bentuk organisasi, perencanaan menentukan cara terbaik menggunakan sumber daya untuk mencapai efektivitas tertinggi. Pengorganisasian yang baik didasarkan pada rencana yang solid yang memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja secara sinergis menuju tujuan yang sama. Dalam pengarahan, perencanaan membantu menentukan kombinasi sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Tanpa rencana yang jelas, karyawan mungkin merasa kebingungan dan kurang termotivasi. Rencana yang baik memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan kapan. Sedangkan dalam pengawasan, perencanaan memberikan kriteria untuk menilai pelaksanaan kerja. Dengan adanya rencana, manajer dapat menetapkan standar kinerja dan mengevaluasi apakah kinerja aktual sesuai dengan standar tersebut. Jika tidak, tindakan korektif dapat diambil. Terdapat berbagai jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan ini fokus pada tujuan jangka panjang dan biasanya dilakukan oleh manajer puncak. Perencanaan strategis mencakup visi dan misi organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini adalah perencanaan tingkat tinggi yang menentukan arah keseluruhan perusahaan. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan perencanaan yang lebih detail untuk mengimplementasikan bagian dari rencana strategis. Perencanaan ini dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan mencakup tujuan jangka menengah yang mendukung strategi utama. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan ini fokus pada jangka pendek dan dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan bawah. Perencanaan operasional melibatkan aktivitas harian dan mingguan yang harus dilakukan untuk mendukung perencanaan taktis dan strategis. Untuk menilai efektivitas perencanaan, kita dapat menggunakan berbagai kriteria dan pertanyaan seperti kegunaan.
apakah rencana tersebut relevan dan dapat diterapkan dalam situasi yang dihadapi organisasi? Kedua, ketepatan. Apakah rencana tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat? Ketiga, apakah rencana tersebut mencakup semua aspek penting yang perlu diperhatikan? Keempat, efektivitas biaya. Apakah rencana tersebut ekonomis dan tidak menghabiskan sumber daya secara berlebihan? Yang terakhir, yang kelima, ketepatan waktu. Apakah rencana tersebut dapat diimplementasikan dalam waktu yang telah ditentukan? Tentunya membuat perencanaan yang efektif bukanlah hal yang mudah, karena selalu ada hambatan yang dihadapi. Hambatan ini bisa berasal dari internal, seperti kurangnya pengetahuan tentang organisasi dan lingkungan, atau dari eksternal, seperti penolakan terhadap perubahan. Hambatan dalam perencanaan bisa beragam, seperti resistensi dari karyawan yang merasa nyaman dengan status quo dan takut akan perubahan. Manajer perlu mengatasi kehambatan ini dengan menciptakan sistem yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan, serta melibatkan karyawan dalam proses perencanaan agar mereka merasa memiliki dan mendukung rencana tersebut. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi, dan persaingan ketat juga bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, manajer perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan rencana mereka dengan cepat ketika menghadapi perubahan yang tidak terduga. Kesimpulannya, perencanaan adalah fondasi dari setiap kesuksesan organisasi. Dengan memahami dan menerapkan perencanaan yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuannya, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Teruslah belajar dan berinovasi dalam perencanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ingat, perencanaan yang baik bukan hanya tentang membuat rencana, tetapi juga tentang memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana tersebut ketika diperlukan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.